Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam hidup ini, tak semua yang tampak sederhana itu lemah, dan tak semua yang gemerlap itu kuat. Kadang, orang-orang yang paling rendah hati justru menyimpan kekuatan dan kekayaan yang tak terduga. Dan kadang, orang yang terlihat paling tinggi justru menyembunyikan ketakutan akan jatuh. Inilah kisah seorang wanita yang lahir dari keluarga sederhana di mata orang-orang, tapi sejatinya mewarisi darah dari garis kekuatan dan kejayaan. Kisah tentang harga diri, cinta yang buta, dan keadilan yang akhirnya menemukan jalannya. Namanya adalah Aurelia, wanita muda yang cantik, cerdas, dan berhati lembut. Ia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal bernama Bu Retno, wanita paruh-baya yang sederhana dalam penampilan tapi begitu bijaksana, kuat, dan berhati emas. Sejak kecil, Aurelia dididik untuk rendah hati, berempati, dan tidak memandang manusia dari pakaian atau harta. Namun, siapa sangka, di balik kehidupan yang tampak sederhana itu, Bu Retno sebenarnya adalah pewaris dan pemilik utama dari jaringan bisnis besar yang telah berdiri sejak masa mendiang suaminya. Mulai dari properti, perusahaan ekspor-impor, hingga restoran-restoran elit di berbagai kota besar, semuanya dikelola secara diam-diam demi menjaga kerendahan hati dan privasi keluarga. Aurelia jatuh cinta kepada Alvino, pria tampan dari keluarga berada. Ibunda Alvino, Bu Monica, adalah seorang sosialita kelas atas yang penuh gengsi, sombong, dan sangat peduli pada citra. Ia sering tampil dengan pakaian mewah, perhiasan mencolok, dan gaya bicara tinggi hati. Dari awal, Bu Monica tidak menyukai Aurelia, karena menganggap Aurelia terlalu biasa, bukan dari keluarga elit, dan terlebih lagi, karena ibunya yang dianggap tak pantas menjadi bagian dari keluarganya. Bu Retno yang tampil bersahaja dengan kebaya sederhana dan sandal datar, berkali-kali mendapat pandangan sinis dan cibiran halus dari Monica. Tapi karena Aurelia begitu mencintai Alvino, dan Alvino pun tampak mencintainya, Bu Retno memilih diam demi kebahagiaan putrinya. Ia tahu waktunya akan datang. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis yang membalut jendela kamar di lantai 2 rumah bergaya minimalis modern. Suara burung bernyanyi bersahutan, mengiringi pagi yang tenang dan damai di sebuah kawasan elit di pinggiran Jakarta Selatan. Di dalam kamar, Aurelia terbangun perlahan. Matanya yang bening menatap ke arah sosok di sampingnya, Alvino, pria yang telah resmi menjadi suaminya setahun lalu. Alvino masih terlelap, wajahnya terlihat damai, nafasnya teratur. Aurelia tersenyum kecil, lalu mengelus rambut sang suami dengan lembut sebelum perlahan bangkit dari tempat tidur. Ia mengenakan jubah tidur satin warna biru muda, lalu berjalan menuju dapur. Seperti biasa, ia ingin menyiapkan sarapan favorit Alvino, roti panggang dengan selai kacang, telur mata sapi setengah matang, dan kopi hitam tanpa gula. Dapur mereka sederhana namun elegan, berdesain modern dengan sentuhan natural kayu dan marmer. Semua tertata rapi, mencerminkan karakter Aurelia yang teliti namun tidak berlebihan. Setelah sekitar 20 menit, aroma kopi mulai memenuhi rumah. Alvino pun bangun dan berjalan ke dapur sambil meregangkan badan. Ia memeluk Aurelia dari belakang, mencium ubun-ubunnya, lalu berkata pelan, "Pagi cinta, kamu bangun lebih pagi dari matahari." Aurelia terkekeh, membalikkan badan, lalu mencubit pipinya. "Kalau aku bangun kesiangan, kamu bisa sarapan dengan udara." Mereka tertawa bersama. Itulah mereka, sepasang suami istri muda yang sederhana, namun saling mencintai dengan dalam. Sejak menikah, Alvino dan Aurelia selalu berusaha menjaga kehangatan rumah tangga mereka. Tak ada teriakan, tak ada air mata, hanya canda dan cerita yang saling dibagikan setiap hari. Setelah sarapan, mereka bersiap untuk pergi ke kantor. Alvino bekerja sebagai manajer pengembangan di perusahaan teknologi, sementara Aurelia mengelola butik kecil yang bergerak di bidang busana ready-to-wear. Meskipun hanya butik lokal, brand yang ia bangun mulai mendapat tempat di hati pelanggan karena kualitas dan kesederhanaan desainnya. Sebelum berangkat, mereka selalu punya kebiasaan kecil, berdoa bersama di ruang tamu.
Aurelia menggenggam tangan Alvino, lalu berbisik pelan. Semoga hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Alvino mencium tangan istrinya, membalas, "Amin. Aku juga doakan kamu sukses hari ini, sayang." Hari-hari mereka penuh warna, meski bukan dengan kemewahan. Mereka lebih sering makan malam di rumah daripada di restoran mahal. Kadang menghabiskan akhir pekan dengan nonton film di sofa sambil makan mie instan buatan Aurelia, yang selalu dibilang Alvino lebih enak dari restoran manapun. Dalam pernikahan mereka, cinta bukanlah sesuatu yang dirayakan dengan kemegahan, tapi dengan kesetiaan dalam hal-hal kecil. Seperti saat Alvino pulang telat, namun tetap menyempatkan mampir membeli martabak kesukaan Aurelia, atau saat Aurelia diam-diam memasukkan catatan kecil bertuliskan I love you ke dalam tas kerja Alvino. Yang lebih membahagiakan lagi, hubungan mereka juga dekat dengan keluarga. Alvino dikenal sebagai pria yang hormat pada mertuanya, dan Aurelia pun berusaha menjadi menantu yang baik untuk Bu Monica, meski karakternya berbeda. Setiap akhir pekan, mereka bergantian mengunjungi kedua orang tua mereka. Aurelia sering membawakan masakan buatan tangannya untuk orang tua Alvino, dan Alvino pun tak pernah keberatan membantu ibu Aurelia memperbaiki atap rumah atau membetulkan keran bocor. Meski Bu Monica kadang menyelipkan komentar-komentar ringan soal penampilan Bu Retno yang terlalu sederhana, Aurelia selalu mencoba memahami. Ia tahu dunia sosialita ibunya Alvino memang berbeda. Ia memilih untuk tetap bersikap sopan, karena ia percaya kebaikan bisa melembutkan hati siapapun. Pada ulang tahun pernikahan pertama mereka, Alvino memberikan kejutan kecil untuk Aurelia. Ia menyewa satu ruangan di rooftop restoran kecil tempat mereka pertama kali makan malam saat masih pacaran. Dengan lilin-lilin kecil, bunga mawar putih, dan iringan musik akustik, Alvino menyatakan rasa cintanya lagi. "Aku tahu, banyak hal yang belum sempurna dalam hidup kita. Tapi kamu adalah bagian terbaik dari semuanya, Rel. Kamu bukan cuma istri, kamu rumah." Mata Aurelia berkaca-kaca. Ia tak menyangka Alvino mengingat semua detail kecil yang dulu mereka jalani. Ia pun membalas dengan pelukan erat, dan kalimat yang selama ini tak pernah gagal membuat mereka kuat. "Selama kita saling percaya, rumah ini akan selalu berdiri." Waktu terus berjalan, dan kehidupan rumah tangga mereka terasa stabil dan bahagia. Tak pernah Aurelia membayangkan bahwa kebahagiaan ini suatu saat bisa diuji dengan hal yang tak pernah ia sangka. Penghinaan terhadap orang yang paling ia cintai di dunia, ibunya. Tapi untuk sekarang, mereka masih hidup dalam fase cinta yang utuh. Sebuah cinta yang sederhana, namun penuh makna. Seperti mentari yang perlahan naik di balik tirai pagi, perlahan namun pasti, menerangi kehidupan mereka dengan cahaya hangatnya. Aurelia menatap jendela mobilnya sambil tersenyum. Sinar matahari pagi menari-nari di sela dedaunan pohon di pinggir jalan. Hari itu adalah hari Sabtu, dan seperti rutinitas yang tak pernah terlewat, ia dan Alvino akan mengunjungi ibunya, Bu Retno, di rumah sederhana yang berada di kawasan Cipete. Meskipun kini Aurelia tinggal di rumah mewah bersama suaminya, rumah ibunya tetap menjadi tempat paling nyaman di dunia baginya. Di sana ia bisa kembali menjadi dirinya sendiri, putri kecil, yang selalu disambut dengan pelukan, hangat dan wangi teh melati. Alvino menyetir sambil bersenandung pelan mengikuti irama lagu yang diputar di radio. "Hari ini kamu mau masak bareng Bu Retno lagi?" Tanyanya sambil melirik Aurelia yang duduk di samping. Aurelia mengangguk, wajahnya berbinar. "Iya dong, ibu bilang tadi malam dia pengen bikin sayur asem sama ikan bakar. Udah lama kita nggak makan bareng di teras belakang." Alvino tertawa kecil. "Aku harus siap-siap makan banyak ya. Masakan ibu kamu selalu bikin aku lupa diri." Sesampainya di rumah Bu Retno, mereka disambut dengan senyum lebar dan pelukan erat. Bu Retno mengenakan daster batik kesayangannya, rambut disanggul sederhana, dan wajahnya bersinar meskipun tak memakai riasan sedikit pun. Rumah itu sederhana, dengan taman kecil, penuh tanaman hias dan deretan, pot cabai serta tomat di sudut pagar. Tapi justru dari kesederhanaan itulah, rumah ini memancarkan kehangatan yang tak bisa dibandingkan dengan rumah manapun. "Vin, kamu kelihatan makin kurusan. Aurelia, kamu jangan terlalu capek di butik, ya nak," kata Bu Retno sambil menyentuh pipi putrinya dengan sayang. Mereka lalu masuk ke dalam. Aurelia dan ibunya langsung menuju dapur, tertawa-tawa sambil menyiapkan bahan masakan.
Alvino duduk di ruang tamu, membaca koran sambil menyeruput teh buatan Bu Retno. Aku tuh selalu kagum sama kamu, Bu, ucap Aurelia sambil mengiris bawang merah. Nggak pernah capek, selalu semangat. Bu Retno hanya tersenyum. Kalau yang dikerjakan dengan hati, pasti nggak terasa capeknya. Nak, Ibu bersyukur bisa melihat kamu bahagia, itu cukup. Mata Aurelia sempat memanas mendengar kata-kata itu. Betapa luar biasa ibunya, seorang wanita yang membesarkannya sendiri, mengajarinya hidup dengan penuh kasih, dan tetap tegar meski harus melewati banyak rintangan. Sore harinya, mereka makan bersama di teras belakang rumah. Angin semilir, suara cicak bersahutan, dan senyum hangat di wajah mereka membentuk lukisan sempurna tentang keluarga kecil yang sederhana namun bahagia. Setelah makan, Alvino membantu Bu Retno menyiram tanaman, sementara Aurelia membereskan dapur. Sesekali tawa mereka terdengar dari halaman. Pemandangan yang mungkin tampak biasa, namun bagi Aurelia, itu adalah surga kecil yang tak tergantikan. Malamnya, setelah berpamitan dan kembali ke rumah, Aurelia sempat melamun di balkon kamar, sambil memandangi langit malam yang penuh bintang. Lagi mikirin apa? Tanya Alvino sambil menyelimuti bahunya. Aurelia menoleh dan tersenyum. Lagi mikirin ibu. Kadang aku ngerasa, aku belum cukup membalas semua yang sudah dia korbankan buat aku. Tapi aku janji, aku akan bahagiakan dia, apapun yang terjadi. Alvino mencium keningnya. Kamu sudah membahagiakan beliau, Rel. Dan kamu juga membahagiakan aku. Aku bersyukur kamu ada dalam hidupku. Malam itu mereka tidur dalam pelukan satu sama lain. Tak ada pertengkaran. Tak ada kebohongan. Hanya dua orang yang saling mencintai dan saling menjaga. Hanya seorang anak perempuan yang memuja ibunya, dan seorang istri yang bersyukur atas rumah tangganya. Namun mereka tak tahu bahwa langit yang kini jernih, dalam waktu tak lama akan ditutupi awan kelabu. Mereka tak tahu bahwa cinta yang tampak begitu kuat ini akan diuji dengan hal yang menyentuh harga diri dan luka yang terlalu dalam. Tapi untuk sekarang, semua masih baik-baik saja. Dan Aurelia menikmati setiap detiknya, tanpa tahu bahwa semua kenangan indah ini kelak akan menjadi kekuatan di masa sulit yang akan datang. Aurelia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun semi-formal berwarna dusty rose yang sederhana namun anggun. Rambutnya disanggul rapi, dihiasi jepit mutiara kecil. Hari itu, Bu Monika mengundang mereka untuk menghadiri acara arisan sosialita yang digelarnya di rumah keluarga besar Alvino, sebuah rumah mewah yang luas dan megah di kawasan elit Senopati, dikelilingi pagar besi hitam dan taman terawat seperti di majalah gaya hidup. Rel, kamu yakin nggak mau pakai kalung emas atau gelang sedikit? Tanya Alvino dari balik pintu sambil mengenakan jasnya. Aurelia menoleh dan tersenyum kecil. Aku nggak terbiasa pakai perhiasan mencolok, cukup begini saja ya. Alvino menghampiri dan mengecup keningnya. Kamu selalu terlihat cantik, bahkan tanpa apapun. Mereka berangkat bersama, tiba di lokasi tepat waktu. Rumah Bu Monika sudah ramai oleh para tamu wanita dengan busana mencolok, tas-tas bermerek tergantung di lengan mereka, dan perbincangan penuh tawa yang terkesan riuh dan tinggi hati. Begitu masuk, Bu Monika menyambut mereka dengan senyum tipis. Ia memeluk Alvino, lalu melirik Aurelia dari atas ke bawah. Sekilas. Tanpa sepatah kata pun tentang penampilan menantunya. Lalu kembali tersenyum, tapi kali ini kepada tamu lain yang datang dengan tas Hermes mencolok dan sepatu hak tinggi menjulang. Rel, ikut aku sebentar ke ruang tengah ya. Kamu bisa kenalan sama ibu-ibu sosialitanya Alvino. Ujar Bu Monika dengan nada yang terdengar manis tapi canggung. Aurelia mengangguk sopan. Ia mengikuti ibu mertuanya ke ruang utama, di mana para tamu duduk membentuk lingkaran besar. Sofa empuk, hiasan kristal, dan aroma lilin aromaterapi memenuhi ruangan. Ini Aurelia, istri Alvino, kata Bu Monika memperkenalkan dengan nada biasa. Tak ada kebanggaan ataupun antusiasme. Salah satu ibu-ibu sempat mengangguk, lalu bertanya, "Oh, yang punya butik kecil itu ya?" Aurelia tersenyum ramah. "Iya, Bu. Butik sederhana, baru mulai beberapa tahun ini." "Oh, lucu ya?" kata ibu itu sambil tertawa kecil. Entah menertawakan atau menganggapnya hanya mainan belaka. Bu Monika menambahkan, "Ya, hobinya memang menjahit. Daripada nganggur lebih baik begitu, kan?"
Aurelia tetap tersenyum, meski hatinya sedikit tersentuh oleh nada merendahkan yang terselip halus. Namun ia sadar, dunia sosialita bukan tempat yang benar-benar memandang hati. Ia memilih tetap tenang dan menunduk sedikit sopan. Sementara itu, Alvino sedang bersama para pria di ruang sebelah. Ia tampak bangga memperkenalkan Aurelia sebagai istrinya saat foto mereka terpampang di salah satu slideshow layar besar, salah satu sesi acara. Tapi Bu Monica, yang duduk hanya beberapa kursi dari Aurelia, tampak lebih banyak menunjukkan perhatian pada menantu besannya yang lain, Claudia, istri dari kakak Alvino. Claudia tampil mewah, dengan gaun keluaran Paris terbaru dan kalung zamrud yang menyilaukan. Setiap kali Claudia bicara, Bu Monica tertawa lebih keras. Setiap kali Claudia memuji sesuatu, Bu Monica menimpalinya dengan riang. Saat makan malam bersama keluarga besar Alvino usai acara arisan, suasana lebih tenang. Tapi tetap terasa kontras. Aurelia duduk di sebelah Alvino, menyendokkan nasi ke piring mertuanya sambil bertanya, "Bu Monica mau tambah lauknya? Tadi aku coba masak rendang ini juga di rumah. Rasanya mirip enggak?" Bu Monica menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Iya, ya. Tapi ya bedalah kalau masakan rumah dan masakan chef. Yang ini lebih berasa bumbunya." Alvino menoleh dan menyahut cepat. "Tapi rendang Aurelia juga enak kok. Kamu harus coba, Ma. Dia bikin bumbu dari nol." Bu Monica hanya mengangguk, lalu mengalihkan pembicaraan. Sekilas, mungkin tak terlihat menyakitkan. Tapi bagi Aurelia, kalimat-kalimat itu seperti goresan pelan pada hati. Tidak terlalu terasa, namun lama-lama meninggalkan bekas. Beberapa hari kemudian, saat Aurelia berkunjung sendiri ke rumah mertuanya, ia membawa kue lapis legit buatan tangan ibunya. Ia berharap bisa berbagi dan menunjukkan betapa berharganya nilai-nilai sederhana dari rumahnya. Namun saat ia menyerahkan kotak kue itu, Bu Monica hanya berkata, "Oh, terima kasih. Tapi kamu tahu kan, keluarga kita nggak biasa makan kue pasar begitu. Biasa kita pesan yang impor." Aurelia tersenyum. "Ini buatan ibu saya sendiri, Bu. Dari kecil saya suka sekali. Niatnya ingin berbagi aja." Bu Monica menerima dengan raut datar. "Iya, terima kasih." Aurelia tahu bahwa tak semua hati bisa disentuh dengan kebaikan yang sama. Tapi ia tidak membenci. Ia hanya menyimpan semua itu dalam diam. Di perjalanan pulang, Aurelia mengirim pesan suara pada ibunya. "Bu, tadi aku kasih lapis legit buatan ibu ke Bu Monica. Dia bilang keluarga mereka biasa makan yang impor. Tapi aku tetap senang bisa kasih. Aku bangga sama ibu dan semua yang pernah ibu ajarkan." Dari seberang, suara Bu Retno terdengar hangat. "Enggak apa-apa, Nak. Kadang, orang yang biasa hidup di atas, lupa rasanya menginjak tanah. Tapi kamu tetap jadi dirimu, ya? Jangan berubah hanya karena ingin dianggap pantas oleh dunia mereka." Aurelia mengangguk, meski tak ada yang melihat. Kata-kata itu bagai pelindung hatinya. Hingga kini, rumah tangganya dengan Alvino tetap bahagia. Alvino tetap perhatian, tetap mencintainya. Tapi tanpa ia sadari, tembok yang perlahan dibangun oleh gengsi dan perbedaan nilai mulai menjulang di antara keluarganya dan keluarga suaminya. Semuanya masih tertutup, tapi benih-benih ketegangan mulai ditanam dalam tanah yang tenang, namun siap merekah kapan saja. Minggu siang yang cerah di pertengahan bulan. Suasana di rumah Alvino dan Aurelia tampak biasa saja, hangat dan tentram. Di ruang tamu, Aurelia sedang menyortir beberapa potong baju baru koleksi butiknya, sambil sesekali mencatat ide desain di buku sketsa. Sementara itu, Alvino duduk di sofa, memeriksa email kantor di laptopnya. "Sayang, ini ada undangan pembukaan restoran baru minggu depan," kata Alvino sambil melirik layar. "Mama yang kirim, katanya acara besar, banyak tokoh penting yang diundang." Aurelia menoleh. "Restoran baru milik siapa?" Alvino mengangkat bahu. "Aku kurang tahu. Tapi Mama bilang, tempatnya di pusat kota, gedung kaca 3 lantai, konsepnya internasional, tapi tetap ada sentuhan Nusantara. Sepertinya milik salah satu temannya di komunitas sosialita." Aurelia tersenyum kecil. "Wah, mewah sekali terdengarnya." Alvino bangkit dan duduk di sampingnya. "Kamu mau ikut, kan? Nanti kita pakai baju matching. Aku pengen kamu temani aku malam itu." Aurelia mengangguk. "Tentu, aku akan ikut."
Dalam hati, Aurelia merasa sedikit canggung. Ia tahu, setiap kali ia berada di tengah lingkungan sosialita Bu Monica, ia seperti makhluk asing yang dilihat dari ujung rambut sampai kaki, ditimbang, dibandingkan, lalu diberi label. Tapi demi Alvino, ia rela. Ia masih percaya pada niat baik dan cinta. Hari H pun tiba. Malam itu, restoran mewah yang terletak di pusat kota tampak bercahaya seperti permata. Bangunannya tinggi dengan jendela-jendela kaca besar, lampu gantung kristal terlihat dari kejauhan. Di pintu masuk, karpet merah terbentang. Para tamu berdatangan dengan mobil-mobil mewah, mengenakan gaun dan jas mahal. Kamera wartawan dan media sosial sibuk mengambil gambar para tamu undangan yang dianggap penting. Aurelia turun dari mobil dengan gaun hitam elegan berpotongan simpel, rambut disanggul rendah, dan hanya mengenakan anting kecil mutiara. Alvino menggandengnya dengan bangga. Namun begitu mereka masuk ke dalam, mata-mata mulai melirik. Seperti biasa. Beberapa bahkan mulai berbisik. Tak lama, Bu Monica menghampiri mereka. Ia mengenakan gaun berwarna emas berkilau, lengkap dengan kalung berlian dan riasan tebal yang memancarkan kemewahan. Oh, akhirnya datang juga. Rel, kamu pakai ini ya? Tanyanya sambil melirik ke arah gaun Aurelia. Aurelia tersenyum sopan. Iya, Bu. Aku memang suka yang sederhana. Bu Monica tertawa kecil, kemudian menoleh ke wanita di sampingnya. Salah satu teman dekatnya, seorang wanita paruh baya bergaun merah mencolok. Ini loh menantu saya. Cantik ya, tapi sayang, terlalu sederhana. Kadang saya pikir dia ini malah cocoknya buka warung ketimbang masuk ke dunia kita. Aurelia menegang. Ia mendengar jelas kalimat itu. Tapi ia tetap berdiri tegak. Wajahnya tetap tersenyum. Meski di dalam dadanya, kata-kata itu seperti belati. Teman Bu Monica ikut tertawa. Ah, tapi bagus juga sih ada yang beda. Biar ada warna dalam keluarga besar. Seolah itu hiburan. Tak lama kemudian, Bu Retno datang. Aurelia tidak tahu bahwa ibunya juga akan hadir. Ia datang sendiri, mengenakan kebaya coklat tua polos dan rok batik sederhana. Wajahnya bersih tanpa riasan, hanya lipstik tipis dan tas tangan kecil. Begitu melihat ibunya, Aurelia sontak berdiri dan menyambut dengan pelukan. Ibu datang, bisiknya terkejut namun bahagia. Iya nak, aku diundang. Ada urusan kecil juga malam ini, kata Bu Retno dengan senyum kalem. Alvino menyalami mertuanya dengan sopan, meski tampak terkejut juga. Ibu naik apa ke sini? Dijemput supir dari kantor, jawabnya pendek. Bu Monica yang melihat Bu Retno datang, hanya menatap sekilas, lalu tersenyum penuh basa-basi. Ia lalu melangkah mendekat dengan nada suara tinggi seperti biasa. Ah, Bu Retno. Senang melihat Anda. Wah, tetap ya. Khas. Tetap sederhana seperti biasa. Katanya dengan suara cukup keras hingga beberapa orang menoleh. Aurelia menoleh cepat, matanya melebar. Bu, tapi Bu Monica belum selesai. Ia menambahkan, kalau saya bilang, penampilan seperti ini lebih cocoknya ya buat jualan jamu di pasar tradisional. Tapi ya sudahlah, dunia kita memang beda ya. Semua orang di sekeliling mulai memperhatikan. Beberapa pura-pura sibuk dengan minuman mereka. Beberapa lagi saling pandang. Ada yang tersenyum simpul menyaksikan adegan tak menyenangkan itu. Aurelia berdiri di samping ibunya, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ibunya hanya tersenyum. Dunia memang kadang membuat orang lupa, Bu Monica. Tapi yang membuat kita dihargai bukan kain yang menempel di badan, melainkan nilai yang kita bawa dalam hati. Namun Aurelia tak bisa lagi menahan amarah dan luka hatinya. Cukup, katanya lirih namun tegas. Alvino menoleh, namun tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri canggung, terlihat bingung dan salah tingkah. Kenapa kamu diam saja, Vin? Tanya Aurelia dengan mata berkaca. Ibu saya dihina di depan banyak orang, dan kamu bahkan tidak bicara satu patah kata pun. Di mana keberpihakanmu? Suasana mulai tegang, tapi Bu Retno menyentuh lengan Aurelia. Sudah nak, tidak usah dibuat ramai. Kita pulang saja. Tapi Aurelia tidak bisa lagi diam. Ia menatap semua tamu yang melihat mereka, lalu berkata dengan suara lantang, kalau kalian penasaran siapa yang punya restoran ini, yang malam ini kalian puja-puji, saya akan beritahu. Semua menoleh,
termasuk Bu Monica yang tertawa tidak percaya. Restoran ini, lanjut Aurelia, adalah milik keluarga saya, milik ibu saya. Beliau adalah pemilik jaringan restoran ini. Beliau yang membangun semua dari nol, termasuk tempat kalian berdiri sekarang. Ruangan mendadak sunyi. Alvino terperangah. Bu Monica tampak syok. Ia menoleh ke arah Bu Retno, lalu kembali ke Aurelia. Kamu bercanda kan? Aurelia mengangkat alis. Tidak. Selama ini kami diam bukan karena kami tidak mampu, tapi karena kami memilih hidup dengan nilai, bukan gengsi. Seketika itu, suasana pesta berubah total. Para tamu yang tadi tersenyum mengejek kini terdiam, dan Bu Monica terperangah, wajahnya memucat. Namun puncak ledakan ini belum selesai. Waktu seolah berhenti di dalam aula restoran mewah malam itu. Suara musik pelan yang sebelumnya mengiringi suasana berubah menjadi gema kosong di tengah ruangan yang tiba-tiba sunyi. Para tamu yang sebelumnya asik tertawa kini mematung, beberapa mulai berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. Bahkan para pelayan pun berhenti sejenak, bingung apakah mereka harus tetap menyajikan hidangan atau menonton drama nyata yang baru saja meledak di hadapan mereka. Aurelia berdiri tegak di depan Bu Monica, matanya bersinar oleh air mata yang tertahan. Napasnya naik turun, dadanya sesak oleh rasa sakit dan marah yang selama ini ditahan. Ibu bilang penampilan ibu saya lebih cocok jualan jamu di pasar, ucap Aurelia pelan namun tegas. Tapi tahu tidak Bu Monica, pasar yang sebenarnya itu bukan tempat ibu saya, tapi tempat hati orang-orang yang menjual harga diri demi gengsi. Bu Monica melangkah mundur setengah langkah, wajahnya memucat, matanya membulat tak percaya. Alvino, yang berdiri beberapa langkah dari sana, tampak bingung harus berkata apa. Tangannya gemetar, wajahnya kaku. Ia ingin maju, tapi langkahnya tertahan. Dengar baik-baik, lanjut Aurelia, suaranya mulai menggema, penuh emosi yang tak lagi bisa dibendung. Restoran ini, bangunan ini, bahkan seluruh jaringan restoran mewah yang selama ini kalian kagumi, adalah milik ibu saya. Ya, Bu Retno, wanita yang kalian remehkan. Wanita yang kalian hina karena tak memakai berlian di lehernya atau tas seharga mobil di lengannya. Beliau pemilik grup Airtask, perusahaan induk dari lebih dari 30 restoran di seluruh Indonesia. Suara Aurelia pecah. Tapi bukan karena lemah. Justru karena ia akhirnya melepaskan beban yang selama ini ditanggung sendirian. Saya diam selama ini karena saya menghormati ibu sebagai mertua. Saya sabar karena saya pikir cinta Alvino pantas untuk diperjuangkan. Tapi malam ini ibu telah melewati batas. Beberapa tamu langsung menoleh ke arah Bu Retno, yang masih berdiri dengan tenang. Ia tak berkata sepatah kata pun, hanya tersenyum tipis seperti wanita yang sudah terbiasa menghadapi ketidakadilan, namun memilih untuk tetap elegan. Aurelia lalu menoleh ke arah Alvino. "Kamu," katanya pelan, suaranya nyaris bergetar. "Kamu yang aku cintai dan kupercaya. Kamu yang seharusnya melindungi, berdiri di sampingku, berdiri untuk ibuku. Kamu hanya diam. Diam saat ibumu menghina ibuku di depan semua orang." Alvino akhirnya bicara, suaranya pelan. "Rel, aku bingung. Aku nggak tahu harus bilang apa tadi." Bingung? Aurelia tertawa kecil penuh luka. "Yang kamu perlu lakukan hanya satu. Berdiri dan bilang bahwa ibumu salah. Tapi kamu memilih diam. Karena kamu lebih takut kehilangan muka daripada kehilangan hatiku." Semua mata menatap Alvino. Ia semakin terpojok, kehilangan kata. Ketakutannya kini bukan lagi pada ibunya, tapi pada kenyataan bahwa ia telah kehilangan Aurelia secara perlahan, karena kelalaiannya sendiri. Aurelia melangkah ke depan, berdiri di samping ibunya. Lalu ia berkata, kali ini dengan suara yang dingin dan datar, "Bukan hanya restoran ini, tapi seluruh kehidupan mewah yang kalian banggakan selama ini, uang untuk liburan kalian, kartu kredit kalian, bahkan renovasi rumah besar ibu itu, semua berasal dari saya dan ibu saya. Karena selama ini, saya diam-diam yang membayar semua kebutuhan kalian." Tamu-tamu terperanjat. Beberapa tampak terkejut luar biasa. Beberapa wanita sosialita yang tadinya mengejek kini membungkam, tak berani berkomentar. Bahkan Claudia,
menantu favorit Bu Monika, melirik ke arah suaminya dengan ekspresi syok. Bu Monika menggeleng, tak percaya. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu cuma menantu. Kamu bukan siapa-siapa. Aurelia tersenyum dingin. Salah. Saya adalah penerus utama dari semua perusahaan yang ibu saya miliki. Saya hanya memilih hidup sederhana karena saya percaya manusia harus dihargai karena nilai, bukan karena saldo. Tapi malam ini, ibu sudah mengajarkan pada saya bahwa diam tidak selalu emas. Bu Monika mendadak limbung. Ia mengambil langkah mundur, lalu jatuh berlutut di hadapan Bu Retno. Bu Retno, saya mohon maaf. Saya tidak tahu Anda. Bu Retno menatap wanita yang kini berlutut di hadapannya. Lalu ia menjawab dengan lembut namun tajam. Saya tidak butuh ibu tahu siapa saya. Saya hanya ingin ibu tahu bagaimana menghargai manusia, tak peduli pakaiannya dari butik Paris atau dari pasar. Alvino melangkah maju, matanya mulai memerah. Rel, aku mohon, maaf. Tapi Aurelia menatapnya dengan mata kosong. Cinta tak bisa berdiri sendiri, Vin. Ia butuh keberanian. Dan kamu memilih jadi pengecut. Beberapa saat kemudian, salah satu staf restoran mendekat ke arah Aurelia dan Bu Retno. Bu Aurelia, Ibu Retno, apakah perlu kami minta seluruh tamu yang tidak terdaftar dalam undangan pemilik untuk meninggalkan tempat? Aurelia memandang ibunya. Bu Retno hanya mengangguk pelan. Aurelia menoleh kembali ke arah Alvino dan ibunya. Silakan keluar. Tempat ini bukan milik kalian lagi. Bu Monika menangis. Ia berusaha berdiri, tapi tubuhnya lemas. Alvino menatap Aurelia dengan mata berkaca-kaca. Namun langkah Aurelia tak goyah. Ia menggandeng ibunya, berjalan menjauh dari mereka, tanpa menoleh lagi. Malam itu, pesta yang semula penuh kemewahan berubah menjadi ajang kehancuran harga diri. Kebenaran akhirnya terungkap. Semua topeng telah lepas. Dan Aurelia, yang selama ini dianggap tak selevel, akhirnya menunjukkan taringnya. 3 hari setelah insiden pembukaan restoran mewah itu, rumah besar keluarga Bu Monika, yang biasa ramai dengan lalu lalang tamu sosialita dan pesta arisan mendadak lengang. Tirai-tirai besar tetap ditutup, dan lampu-lampu kristal yang biasanya bersinar terang kini hanya temaram. Di dalam Bu Monika duduk di ruang tamu dengan riasan yang belum dibersihkan, sepenuhnya sejak malam itu. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan tubuhnya bersandar lemas di sofa. Tangannya terus meremas tisu, tapi air matanya tak lagi keluar. Mungkin sudah habis. Kita harus bicara dengan Aurelia lagi, katanya pelan. Alvino yang duduk di seberangnya hanya menunduk, kedua tangan mengepal. Rambutnya kusut, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengenakan kemeja biasa tanpa disetrika. Wajahnya tak kalah suram. Mama pikir masih ada gunanya. Suaranya parau. Dia bahkan gak jawab telepon. Chatku centang 1 sejak malam itu. Bu Monika menarik napas panjang, berusaha menjaga sisa harga diri yang masih bisa dikumpulkan. Mama, tidak tahu. Selama ini kita hidup dari uang mereka. Dari anak perempuan yang kita pandang sebelah mata, Alvino berdiri, berjalan mondar-mandir, frustasi. Kita pikir kita yang membantu mereka. Ternyata selama ini, semua yang kita nikmati, mobil, kartu kredit, biaya liburan itu dari Aurelia. Kenyataan itu seperti tamparan bertubi-tubi bagi keduanya. Setelah malam kejadian itu, seluruh akses ke rekening bantuan, yang selama ini dikira datang dari relasi bisnis Alvino tiba-tiba diblokir. Beberapa kartu kredit utama tidak bisa lagi digunakan. Tagihan-tagihan mulai berdatangan. Bahkan biaya pemeliharaan rumah yang biasanya dibayar otomatis dari rekening cadangan, tidak lagi ditransfer. Di media sosial, foto-foto dari malam kejadian mulai beredar. Beberapa video pendek merekam bagaimana Aurelia membongkar semuanya. Meskipun tim PR Bu Monika sempat mencoba menghapus atau men-take down unggahan tersebut, semuanya terlambat. Nama baik keluarga Monika yang dibangun dengan topeng, ketebalan gengsi bertahun-tahun terkikis, habis oleh kebenaran yang dibawa satu kalimat, restoran ini milik keluarga saya. Kehidupan sosial Bu Monika hancur dalam semalam. Grup arisan tak lagi mengundangnya. Chatnya diabaikan. Beberapa bahkan keluar dari grup. Ia bukan lagi ibu sosialita yang ditakuti dan dipuja. Ia kini hanya wanita tua dengan mulut yang terlalu tajam dan kebanggaan yang dibangun di atas uang orang lain. Sementara itu, di sebuah rumah besar yang tersembunyi di kawasan asri di pinggiran kota,
Bu Retno dan Aurelia duduk di balkon belakang sambil menikmati teh dan angin sore. Di depan mereka, taman luas dengan kolam kecil memantulkan cahaya matahari yang mulai menurun. Ibu yakin mau terus mendiamkan mereka? Tanya Aurelia sambil memutar cangkir di tangannya. Bu Retno tersenyum tenang. Apa yang perlu dijelaskan? Kita sudah bicara cukup di malam itu. Biarkan mereka merenung sendiri. Tapi aku khawatir, Alvino. Aurelia menunduk. Bu Retno menoleh padanya. Kamu masih cinta? Aurelia tak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak. Cinta yang dulu rasanya seperti sedang berdiri di atas taman bunga. Tapi sekarang, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Bu Retno mengangguk pelan. Kamu sudah dewasa, nak. Dan kamu sudah menjalani ini semua dengan kepala tegak. Kalau kamu masih ingin memaafkan, ibu tidak akan melarang. Tapi jangan sekalipun kamu mengorbankan harga diri kamu untuk cinta yang tidak tahu cara menjaga. Aurelia terdiam. Kata-kata ibunya menusuk hati, bukan karena menyakitkan, tapi karena benar. Tak lama, sekretaris pribadi Bu Retno datang dan menyerahkan laporan keuangan terbaru. Restoran yang dibuka malam itu mencatat angka fantastis dalam 3 hari. Pemberitaan skandal keluarga Monica justru membuat banyak orang penasaran, ingin mencicipi hidangan restoran yang dimiliki oleh wanita sederhana yang ternyata miliarder diam-diam. Lucu, ya, komentar Aurelia. Orang-orang dulu tidak pernah menganggap kita siapa-siapa. Tapi sekarang, mereka memuja kita karena kebenaran akhirnya keluar. Bu Retno tersenyum. Kita tidak hidup untuk dipuja. Tapi biarlah, jika akhirnya mereka bisa belajar sesuatu dari ini semua. Sementara itu, Alvino memberanikan diri mengunjungi butik Aurelia. Tapi ia hanya menemukan seorang karyawan yang mengatakan bahwa Aurelia sedang tidak menerima tamu, terutama dari keluarga pihak sana. Ia pun mencoba mendatangi rumah pribadi Bu Retno. Tapi satpam di gerbang memintanya menunggu di luar. Setelah 1 jam, pesan pendek masuk ke ponselnya. Vin, aku butuh waktu untuk menghapus luka dan memulihkan diriku. Kamu memilih diam saat ibuku dihina. Kini, biarkan aku memilih untuk tidak memaksa diriku memaafkan. Pesan itu tidak panjang, tapi cukup untuk membuat Alvino terduduk di jok mobilnya, menatap layar tanpa suara. Di hari-hari berikutnya, Bu Monica menjual sebagian aset. Ia mulai sadar, tanpa sokongan diam-diam dari Aurelia dan Bu Retno, hidup glamornya tidak bisa dipertahankan. Beberapa pengusaha yang dulu ia sebut teman dekat, tidak mengangkat teleponnya lagi. Ia bahkan harus mem-PHK 2 asisten rumah tangga, dan hanya menyisakan 1 supir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Monica duduk di meja makan tanpa layanan lengkap, makan roti bakar seadanya sambil mengenakan daster lama yang sudah mulai pudar warnanya. Gengsi itu kini tinggal labu, terbakar oleh keangkuhan sendiri. Hari itu aula utama Hotel Emerald, tempat prestisius yang sering menjadi lokasi pertemuan bisnis besar, dipenuhi tamu-tamu penting. Papan nama di depan ruangan berbunyi, Art Taste Corporate Gathering, Kemitraan dan Transformasi. Acara itu adalah pertemuan besar tahunan untuk seluruh jajaran pemilik saham, partner bisnis, dan jajaran direksi perusahaan milik Bu Retno. Tahun ini, ada agenda penting, pengumuman transformasi kepemimpinan perusahaan, sekaligus peluncuran lini baru yang dipimpin langsung oleh Aurelia. Saat pintu ballroom terbuka, semua mata tertuju pada sosok yang berjalan di karpet utama. Aurelia, dengan setelan blazer hitam berpotongan tegas dan rambut dikuncir rendah, tampak seperti wanita yang berbeda dari yang dikenal orang selama ini. Tak lagi dengan gaya sederhana butik kecil, ia kini tampil sebagai pemimpin korporasi yang disegani. Di sampingnya, Bu Retno, anggun dengan kebaya modern berwarna biru keperakan, berjalan dengan kepala tegak. Tepuk tangan langsung membahana. Tak ada lagi yang meremehkan, tidak ada tawa sinis. Yang ada hanyalah kekaguman dan pengakuan. Di atas podium, Aurelia memulai sambutannya. Selamat datang. Hari ini bukan hanya momen peluncuran lini baru dari Art Taste Group, tapi juga penanda era baru, di mana kekuatan bukan diukur dari siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang tetap berdiri meski diinjak harga dirinya. Kalimat itu langsung membuat beberapa hadirin yang mengenal latar belakang konflik Aurelia terdiam. Di kursi tamu undangan belakang,
Bu Monika duduk dengan gugup. Ia tetap datang, atas undangan resmi yang dikirim oleh sekretaris Aurelia. Namun jelas ia tahu bahwa kedatangannya bukan sebagai tamu kehormatan. Ia mengenakan pakaian sederhana kali ini. Tak ada berlian, tak ada tas mewah. Hanya ia, duduk di kursi, membawa sisa harga diri yang rapuh. Aurelia melanjutkan pidatonya, kali ini dengan nada lebih pribadi. Selama bertahun-tahun, banyak dari kita yang hidup dalam bayang-bayang penilaian. Kita dianggap kecil karena berpakaian sederhana. Kita dianggap tidak penting karena memilih diam. Tapi hari ini saya berdiri di sini untuk semua wanita yang pernah dihina karena tidak tampil seperti harapan orang lain. Kita tidak perlu mengkilap untuk bersinar. Tepuk tangan kembali membahana. Di sudut ruangan, Alvino menunduk. Ia hadir juga. Wajahnya tirus, tampak lebih kurus dari sebelumnya. Ia berdiri di samping ibunya, yang tampak tua, jauh lebih tua dari 2 minggu lalu. Keduanya hadir dengan harapan kecil, entah pengampunan, entah kesempatan bicara. Tapi sejak kedatangan mereka, tidak ada yang menghampiri. Tidak ada yang menegur. Tidak ada sambutan hangat seperti dulu. Usai acara, beberapa wartawan diizinkan masuk untuk mengambil gambar. Dan salah satu momen yang menjadi sorotan adalah ketika Bu Retno secara simbolik menyerahkan kunci kantor pusat kepada Aurelia. Kamera-kamera menangkap senyum bangga sang ibu dan ekspresi tegas Aurelia. Wanita muda yang dulu dianggap tidak pantas, kini menjadi pengambil keputusan utama dari jaringan bisnis raksasa. Sementara itu, Bu Monika memberanikan diri menghampiri meja di mana Bu Retno sedang duduk bersama rekan-rekan bisnisnya. Dengan langkah pelan, ia berdiri di depan wanita yang dulu ia hina. Bu Retno, suaranya bergetar. Saya tahu ini tidak akan cukup, tapi saya mohon, maafkan saya. Saya salah, saya malu, saya buta, selama ini. Bu Retno menatapnya tenang. Ia lalu berdiri, membuat semua mata di sekitarnya melihat. Maaf, katanya pelan, adalah sesuatu yang mudah diucapkan saat semua hilang. Tapi luka tidak sembuh hanya dengan permintaan. Luka sembuh saat pelaku belajar bahwa yang dilukai bukan hanya nama, tapi juga harga diri. Bu Monika mulai menangis, tangis sesungguhnya. Bukan dramatis, bukan memohon dikasihani, tapi tangis pecah dari seseorang yang benar-benar menyadari kesalahannya. Bu Retno, saya tak bisa mengubah masa lalu. Tapi ibu bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan itu pada orang lain, potong Bu Retno. Dan itu cukup. Lalu ia duduk kembali. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Bu Monika perlahan mundur, menunduk dalam-dalam. Ia tidak diusir, tidak dibentak. Tapi ia tahu, tidak ada pintu yang terbuka untuk hubungan seperti dulu. Ia hanya disuguhi pantulan dirinya sendiri, betapa kecil dan sempitnya hatinya selama ini. Malam harinya, Aurelia duduk di taman belakang rumah ibunya. Angin sejuk membelai wajahnya. Di tangannya, segelas teh hangat. Di sampingnya, Bu Retno memeluk pundaknya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Bu Retno. Aurelia tersenyum tipis. Lega. Tapi bukan karena mereka jatuh. Karena aku akhirnya berdiri. Bu Retno mengangguk. Itu balas dendam terbaik, Nak. Bukan saat kita menjatuhkan mereka. Tapi saat kita membuktikan bahwa mereka tidak pernah bisa menjatuhkan kita. Aurelia memandang langit malam. Tak ada lagi perasaan ingin diterima. Tak ada lagi luka yang menggantung. Kini ia tahu bahwa di atas gengsi ada harga diri. Dan harga diri itulah yang membuatnya tetap hidup, tetap kuat, dan tetap anggun, bahkan dalam perlawanan. Matahari pagi menembus tirai lusuh yang menggantung di jendela rumah Bu Monika. Dulu, jendela itu selalu dihiasi kelambu mahal dan vas bunga segar. Kini, tirai itu tampak kusam, dan udara ruangan terasa lembab. Aroma kopi sachet memenuhi dapur kecil, bukan lagi bau kopi artisan dari kafe langganan yang dulu selalu dipesan lewat aplikasi. Bu Monika duduk diam di meja makan, mengenakan daster lama yang sudah mulai robek di ujung lengan. Di seberangnya, Alvino sedang menyeduh mie instan. Wajahnya tirus, rambutnya tak lagi rapi, dan mata lelahnya menatap kosong ke dinding. Sejak pengakuan Aurelia di malam pembukaan restoran, hidup mereka berubah drastis. Akun media sosial Bu Monika sepi,
Sebagian pengikutnya menghilang. Grup-grup arisan yang dulu aktif kini mengeluarkannya secara diam-diam. Bahkan beberapa temannya secara terang-terangan menghapus tagar inspirasi hidup glamor dari foto-foto mereka bersama Bu Monica. Alvino sendiri kehilangan beberapa investor proyek digitalnya. Ternyata, mayoritas dana yang ia kelola berasal dari jaringan keluarga Bu Retno, jaringan yang tak lagi membuka pintu untuknya sejak malam itu. "Vin," kata Bu Monica pelan, "kamu sudah coba hubungi lagi si Denny? Dia dulu sempat tawarkan proyek kerja sama..." Alvino menggeleng. "Sudah, Ma. Tapi dia bilang sekarang mereka hanya bekerja sama dengan grup yang kredibel. Dan dia juga bilang, nama kita terlalu sensitif untuk dibawa ke investor." Bu Monica tertunduk. Tangannya meremas kain di pangkuannya. "Dulu kita hidup seperti ratu. Sekarang, seperti pengemis kehormatan." Alvino tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu semua ini adalah konsekuensi. Dulu ia bangga punya istri sederhana tapi setia. Tapi egonya dan tekanan ibunya membuatnya diam saat Aurelia dan Bu Retno dihina. Kini, keheningan itu berubah jadi senjata paling mematikan. Di sisi lain kota, gedung utama Airtest beroperasi dengan sangat dinamis. Lini bisnis baru yang dipimpin oleh Aurelia berhasil mencetak rekor omset kuartalan. Konsep restoran dengan nilai lokal yang dikemas modern menjadi tren baru yang dicari banyak investor. Bahkan media internasional mulai melirik grup ini sebagai the rise of ethical culinary empire. Namun bagi Aurelia, keberhasilan bukan untuk memamerkan kekuasaan. Ia menolak muncul di acara TV bergengsi, lebih memilih mengisi seminar UMKM dan membina program untuk wanita-wanita korban KDRT yang ingin mandiri secara ekonomi. Suatu sore, Aurelia menghadiri acara pelatihan kewirausahaan untuk perempuan di wilayah pinggiran. Ia duduk bersila di antara para ibu rumah tangga, mengenakan blaus putih dan celana kain. Tak ada kemewahan mencolok. Tak ada kamera media besar. Hanya ia, ibunya, dan ratusan perempuan yang ingin belajar. Selesai sesi, salah satu peserta, seorang ibu muda, mendekatinya dengan mata berkaca-kaca. "Bu Aurelia, saya tahu cerita ibu dari berita. Saya juga pernah dihina mertua karena dianggap tak selevel. Tapi setelah dengar kisah ibu, saya mulai usaha kecil. Sekarang saya bisa beliin anak saya sepatu baru." Aurelia memeluk wanita itu erat. Kita tidak perlu jadi kaya raya untuk dihargai. Kita hanya perlu tahu nilai kita sendiri. Disinilah Aurelia merasa benar-benar hidup. Bukan di tengah pesta, bukan di balik gaun glamor, tapi di antara mereka yang tahu arti perjuangan. Namun di tempat lain, Alvino berdiri di depan kantor lamanya. Ia mencoba menawarkan kerja sama kecil pada mantan klien, tapi mereka menolak halus. Ia mulai sadar, ia bukan siapa-siapa tanpa koneksi Aurelia. Suatu malam, ia duduk di teras rumah kecil tempat ia dan ibunya kini tinggal. Kontrakan sederhana yang jauh dari rumah mewah lama. Ponselnya menyala. Di layar muncul nama Aurelia. Ia tercekat. Bukan telepon, hanya pesan. "Vin, hidup adalah serangkaian pilihan. Dan pilihan kita di masa lalu menentukan siapa kita hari ini. Aku tidak benci kamu. Tapi aku tak bisa lagi mencintaimu seperti dulu. Terlalu banyak yang patah. Aku sudah maafkan dalam hati. Tapi aku memilih untuk tidak kembali." Alvino menunduk. Lama. Ia membaca pesan itu berkali-kali. Dan pada akhirnya, ia tak membalas. Bukan karena tak ingin, tapi karena ia tahu pesan itu adalah akhir dari cerita yang telah ia rusak dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Bu Monica mulai berjualan kecil-kecilan. Ia membuka usaha camilan rumahan bersama seorang tetangganya. Tak lagi malu terlihat membawa kantong belanja ke pasar. Ia mulai belajar bahwa menjadi rendah hati tak berarti kalah, tapi menjadi manusia. Dan di sudut hatinya, ia tahu, semua ini bukan kutukan, melainkan pelajaran yang sangat mahal. Hari itu langit mendung, seperti ikut merunduk pada hati yang penuh penyesalan. Alvino berdiri di depan pagar tinggi milik rumah Bu Retno, rumah tempat ia dulu sering datang dengan senyum percaya diri dan ucapan manis. Tapi hari ini, langkahnya berat.
Tangannya menggenggam erat sebuah map berisi surat tulisan tangan yang sudah ia tulis berkali-kali dan robek berkali-kali sebelum akhirnya berani ia bawa. Di sebelahnya, Bu Monica berdiri dengan mata yang sembab. Tak lagi berdandan glamour. Ia mengenakan kerudung polos dan baju sederhana. Wajahnya menunjukkan guratan lelah yang tak bisa disembunyikan oleh usia atau keadaan. Ia menggenggam tangan anaknya, bergetar. "Ma, yakin mau masuk?" tanya Alvino lirih. Bu Monica menarik napas panjang. "Kita sudah kehilangan semua, Vin. Tapi jangan sampai kita juga kehilangan kemanusiaan kita. Kalau Aurelia dan ibunya menolak, kita harus terima. Tapi kita tidak boleh mati tanpa pernah meminta maaf dengan tulus." Alvino menekan bel. Beberapa menit kemudian, Satpam membukakan pintu. Pria itu mengenal mereka, tapi kali ini tak ada senyum ramah atau sapaan hangat. Ia hanya berkata, "Mohon tunggu sebentar, saya akan tanyakan dulu ke Ibu Retno." Beberapa saat kemudian, seorang wanita muncul. Bukan Bu Retno, bukan Aurelia, tapi salah satu asisten rumah tangga mereka. Bu Retno dan Bu Aurelia sedang rapat. Tapi mereka titip pesan. Kalau kalian datang untuk meminta maaf, mereka sudah memaafkan. Tapi jika kalian datang untuk memperbaiki hubungan, mohon maaf. Pintunya sudah tertutup. Bu Monica menunduk, air matanya jatuh. "Boleh saya titip surat untuk Aurelia?" tanya Alvino, suaranya serak. Wanita itu mengangguk. "Silakan." Alvino menyerahkan map yang ia bawa, lalu menarik napas panjang. "Tolong bilang padanya, aku tak minta untuk kembali. Aku hanya ingin dia tahu. Aku menyesal karena tidak membela dia, terutama ibunya, di saat mereka paling butuh aku." "Baik," jawab wanita itu pelan. Lalu pintu perlahan tertutup. Alvino dan ibunya berdiri diam di luar pagar. Angin sore mengibaskan rambut dan baju mereka. Mereka tidak menjerit, tidak marah, tidak memaksa. Mereka hanya diam. Karena mereka tahu, saat hati orang yang kita lukai telah sembuh tanpa kita, kita tak punya hak untuk masuk lagi ke dalamnya. Sementara itu, di dalam rumah, Aurelia berdiri di balik tirai, melihat dari kejauhan. Wajahnya tenang, matanya sedikit berkaca-kaca. Di sebelahnya, Bu Retno duduk sambil menyulam benang di pangkuannya. "Ma, apa aku kejam?" tanya Aurelia pelan. "Aku sudah maafkan mereka, tapi aku masih belum bisa membiarkan mereka kembali dekat." Bu Retno berhenti menyulam, lalu menatap putrinya dengan lembut. "Kamu tidak kejam, Nak. Kamu manusia. Dan manusia berhak menjaga dirinya sendiri dari luka yang sama. Memaafkan itu tentang hati. Tapi menjaga jarak, itu tentang kebijaksanaan." Aurelia menunduk, air matanya menetes perlahan. "Aku masih mengingat waktu ibu dihina, di depan orang banyak, dan aku tak bisa lupa wajah ibu tetap tersenyum, meskipun jelas-jelas sakit. Itu yang paling menusuk." Bu Retno menghela napas. "Dan itu yang membuatmu kuat sampai hari ini." Beberapa hari kemudian, Aurelia membuka surat dari Alvino. Ia membacanya perlahan. "Rel, aku menulis ini tanpa harapan untuk kembali. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku menyesal. Malam itu, aku membeku. Aku tidak bicara bukan karena aku setuju dengan ibu, tapi karena aku takut. Takut kehilangan kestabilan. Takut mengecewakan semua orang. Tapi pada akhirnya, aku kehilangan yang paling berarti, kamu. Rel, kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal. Aku malu pernah merasa lebih tinggi darimu, saat nyatanya akulah yang bergantung. Kamu dan ibumu adalah benteng kehidupan yang aku injak tanpa aku sadari. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak ingin dikasihani. Aku hanya ingin dikenang sebagai pria yang, meski terlambat, akhirnya sadar dan belajar dari kesalahannya. Maafkan aku, Alvino." Aurelia melipat surat itu perlahan. Wajahnya datar, tapi di dalam dadanya, sebuah simpul lama akhirnya terurai. Ia tidak menangis, tidak tersenyum, hanya menghela napas panjang. "Terima kasih, sudah menyesal," bisiknya sendiri. Lalu ia memasukkan surat itu ke dalam kotak kecil bersama beberapa kenangan masa lalu, foto pernikahan, undangan, surat-surat dari awal mereka bersama. Ia tidak membakarnya.
tidak membuangnya, hanya menyimpannya. Sebagai pengingat bahwa cinta yang tidak dibela, tidak layak diperjuangkan kembali. Beberapa bulan berlalu. Aurelia kini menjadi wajah baru wirausaha perempuan di Indonesia. Ia diundang ke banyak forum internasional, bukan hanya sebagai pengusaha muda, tapi juga sebagai simbol ketangguhan perempuan yang berkelas meski pernah diremehkan. Di akhir sebuah konferensi TEDx, Aurelia menutup pidatonya dengan kalimat yang membuat seluruh audiens berdiri dan bertepuk tangan. Orang bilang dendam itu membakar. Tapi saya percaya, dendam yang dibungkus ketenangan dan prinsip bisa membakar dengan cara yang paling elegan. Dan saat ia turun dari panggung, Bu Retno menunggu di belakang dengan senyum bangga. Sudah kubilang kamu akan bersinar, nak. Aurelia memeluk ibunya erat. Karena ibu selalu mengajarkan bahwa kita boleh dihina, tapi jangan pernah kehilangan harga diri. Langit sore mendung ketika Alvino berdiri di depan pagar rumah besar bergaya klasik modern milik Bu Retno. Sudah lebih dari 30 menit ia menunggu. Tangan kirinya memegang kotak kecil berisi berkas lamaran kerja. Di tangan kanannya, seikat bunga lili putih. Bunga favorit Aurelia. Ia tahu Aurelia tidak akan membukakan pintu. Ia tahu, bahkan satpam di gerbang sudah memberinya tatapan tak simpatik. Tapi hari itu ia datang bukan sebagai suami. Bukan pula sebagai orang penting. Ia datang sebagai lelaki yang kehilangan segalanya. Tak lama, gerbang terbuka perlahan. Bukan oleh Aurelia, bukan juga oleh Bu Retno, melainkan oleh kepala keamanan rumah itu, Pak Harun, yang mengenalnya sejak awal pernikahan. Mas Alvino, ucap Pak Harun dengan sopan. Bu Aurelia titip pesan. Katanya dia tahu Mas datang, tapi belum siap bertemu. Dia harap Mas bisa menghormati keputusannya. Alvino menunduk. Matanya berkaca-kaca. Saya mengerti, Pak. Saya hanya mau titip ini. Ia menyerahkan kotak berkas dan bunga. Pak Harun menerimanya tanpa bicara, hanya mengangguk. Lalu menutup kembali gerbang pelan. Alvino menatap gerbang itu dalam diam, seolah menunggu keajaiban. Tapi tak ada yang muncul. Hanya suara angin sore dan dedaunan yang gugur perlahan. Ia berbalik lalu melangkah pergi, sendirian. Sementara itu, di dalam rumah, Aurelia berdiri di balik tirai kamar tamu lantai 2. Ia melihat seluruh kejadian itu. Melihat Alvino berdiri seperti orang kebingungan. Melihat betapa wajah lelaki yang dulu dicintainya itu kini dipenuhi penyesalan. Bu Retno menghampirinya dengan secangkir teh. "Kenapa kamu tidak menemuinya?" tanya sang ibu, lembut. Aurelia menarik napas panjang. "Aku ingin, Bu. Tapi setiap kali melihat wajahnya, aku teringat wajah ibu saat dihina. Dan aku kembali merasa kecil, dikhianati, diabaikan." Bu Retno meletakkan tangannya di bahu Aurelia. "Memori buruk memang tidak mudah dihapus. Tapi jangan biarkan itu menahan langkahmu ke depan." Aurelia menoleh. "Apa ibu ingin aku memaafkan?" Bu Retno tersenyum. "Ibu tidak ingin apa-apa, nak. Tapi ibu percaya, memaafkan bukan berarti menerima kembali. Kadang, memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengontrol hidup kita." Aurelia mengangguk. Air matanya jatuh tanpa suara. Mungkin karena jiwanya sudah terlalu lelah menangis. Di tempat lain, Bu Monica sedang duduk di teras kontrakan kecil mereka. Ia mengenakan baju rumahan yang sederhana. Tangannya sibuk memotong kue kering untuk dijual online. Di sampingnya, seorang tetangga membantu mengemas dalam toples kecil. Sudah berbulan-bulan sejak ia terakhir menghadiri pesta atau undangan resmi. Kini, ia bangga jika mendapat 50 pesanan per minggu. Tak ada tas Hermes. Tak ada supir pribadi. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa nyata. Sore itu, sebuah mobil berhenti di depan kontrakan. Seorang kurir mengantarkan sebuah paket besar. Di atasnya tertulis, "Untuk Bu Monica, semoga sehat selalu. Dari Aurelia and Bu Retno." Di dalam paket itu ada satu koper bahan makanan lengkap untuk produksi, satu toples besar kue dengan label Monica's Homemade Cookies, dan selembar surat. "Ibu Monica, kami tahu ibu sedang memulai lagi dari awal. Dan tidak ada yang lebih berani daripada orang yang mau belajar dari kesalahan. Kami tidak membalas ibu dengan kemarahan. Tapi kami juga tidak membuka pintu seperti dulu. Kami hanya berharap
Ini bisa membantu ibu berjalan lebih baik ke depan. Salam hormat, Aurelia and Bu Retno. Surat itu membuat tangan Bu Monica gemetar. Ia menangis, bukan karena
hinaan, tapi karena kebaikan yang datang dari mereka yang telah ia lukai begitu dalam. Beberapa hari kemudian, Alvino kembali mengirim surat kepada Aurelia. Bukan surat cinta, bukan juga rayuan, tapi surat yang akhirnya ditulis dengan hati yang jujur. Aurelia, mungkin kamu tidak akan membalas surat ini, dan aku tidak berharap kembali ke hidupmu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah berubah, tidak seketika. Tapi aku mencoba menjadi lelaki yang bisa berdiri, meski tanpa nama besar istrimu. Kamu pernah bilang, cinta butuh keberanian. Dan sekarang aku mengerti. Dulu aku memilih diam karena takut. Tapi ketakutanku justru membunuhmu perlahan. Aku tidak akan datang lagi. Tapi kalau suatu hari kamu butuh aku, untuk apapun, aku akan datang. Sebagai seseorang yang benar-benar peduli, meski bukan lagi sebagai suami. Terima kasih sudah pernah mencintaiku, bahkan saat aku belum layak dicintai. Alvino. Aurelia membaca surat itu saat tengah malam, di ruang kerja pribadinya. Ia tak menangis, ia tak marah, ia hanya tersenyum kecil dan menatap langit-langit ruangan. Kini ia tahu bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki orang yang dulu mencintainya kembali, tapi tentang mampu berdiri dengan kepala tegak, meski hati pernah dihancurkan. 3 bulan telah berlalu sejak surat terakhir Alvino tiba di rumah Aurelia. Waktu memang tak bisa menghapus luka seketika, tetapi ia mampu meredakan nyeri. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diterima. Dan itulah yang kini sedang terjadi dalam kehidupan para tokoh dalam kisah ini. Di sebuah sudut kecil kota, tampak toko mungil bernama Monica's Corner. Bangunannya sederhana, bercat putih dengan jendela kayu berukir. Di dalamnya, aroma kue kering menyambut siapa saja yang masuk. Bu Monica berdiri di balik meja kasir, mengenakan apron bergaris biru putih. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Tak ada lagi bulu mata palsu atau perhiasan mencolok. Hanya senyum tulus dan tangan yang sibuk meracik adonan. Di sekeliling toko, beberapa ibu rumah tangga dan mahasiswa duduk menikmati teh dan kue. Di rak kaca, produk andalan seperti nastar lembut, kastengel keju asli, dan brownies kukus laris manis. Pelanggan mulai datang bukan karena nama besarnya dahulu, tapi karena kualitas kue dan keramahan sang pemilik. Beberapa kali ia ditanya, "Ibu Monica dulu sosialita ya? Mirip banget." Tapi ia hanya tersenyum. "Dulu saya sombong, karena merasa punya segalanya. Sekarang saya bahagia, karena tahu rasanya membuat sesuatu dari nol." Banyak yang tak percaya bahwa wanita itu dulunya menghina ibu orang lain di tengah pesta mewah. Tapi itulah pelajaran yang ia genggam, bahwa hidup memberi kesempatan kedua, hanya jika kita mau belajar dari kegagalan pertama. Alvino pun kini hidup lebih tenang. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah kafe independen yang berkembang di bawah jaringan UKM kuliner. Posisi itu tak sementereng dulu, tapi ia bisa tidur nyenyak tanpa takut pinjaman kartu kredit menumpuk. Di meja kerjanya terpajang satu foto kecil. Bukan dirinya bersama Aurelia, tapi foto Aurelia saat memberikan sambutan dalam peluncuran lini restoran lokal. Ia ambil diam-diam dari artikel berita. Bagi Alvino, itu bukan untuk dikenang dengan duka, tapi sebagai pengingat bahwa cinta sejati kadang harus dilepas, agar yang dicintai bisa terbang lebih tinggi. Setiap kali rindu itu datang, ia memilih menuliskannya dalam jurnal kecil, bukan lagi mengirimkan pesan atau surat. Ia sudah berdamai dengan kenyataan bahwa Aurelia telah memilih jalannya, dan jalur mereka sudah tak lagi bersisian. Sementara itu, Aurelia dan Bu Retno menghadiri konferensi kewirausahaan nasional di Jakarta. Dalam forum tersebut, Aurelia ditunjuk sebagai keynote speaker mewakili perempuan muda pengusaha dengan nilai integritas. Saat ia naik ke panggung, gaung tepuk tangan memenuhi auditorium. Tapi senyum Aurelia tetap tenang, tidak mengembang karena pujian. "Beberapa tahun lalu, saya hanyalah istri dari seorang pria yang saya cintai. Saya hidup sederhana, diam saat dihina, dan tidak pernah membuka siapa saya sebenarnya. Tapi setelah saya melihat ibu saya dipermalukan, saya tahu, diam bukan lagi emas jika melukai harga diri. Kini, saya bukan berdiri di sini untuk membalas.
Saya berdiri karena saya ingin memberi bukti bahwa nilai seseorang tidak diukur dari merek bajunya, saldo rekeningnya, atau pesta yang dia hadiri.